Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Gaudete ini kita merenungkan bersama kisah Yohanes Pembaptis. Dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, beberapa poin penting bagi persiapan kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, apa yang harus kita buat? Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis memiliki pertanyaan yang sama, yaitu apa yang harus mereka perbuat. Yohanes Pembaptis memberitakan wejangannya kepada mereka sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka. Ia tidak meminta mereka untuk berbuat hal lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka atau kehidupan mereka. Namun ia meminta untuk bertobat, melakukan perbuatan baik, dan berbuat kasih. Pertobatan saja tidak cukup. Ia harus diikuti dengan perbuatan baik terhadap sesama. Itulah sebabnya Yohanes meminta mereka untuk membagikan pakaian dan makanan. Jangan memeras atau merampas. Apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita? Kita bisa menjawabnya dengan melihat kembali hidup kita. Kita tidak saja diminta untuk bertobat, tetapi juga melakukan hal-hal baik bagi sesama. Kegembiraan yang sesungguhnya adalah kegembiraan melihat anggota keluarga kita juga berbahagia. Kita semua adalah anggota keluarga Allah.
ciptaan dari satu ciptaan yang sama. Ketika kita menjadi anggota keluarga dengan satu Bapa, maka kita mesti juga saling menolong dan saling membantu, agar sesama kita juga menikmati kegembiraan bersama dalam keluarga Allah. Yang kedua, menjadi gandum atau jerami. Yohanes Pembaptis juga menyinggung soal konsekuensi dari pilihan hidup kita. Ketika kita berbuat baik, maka kita menjadikan diri kita sebagai gandum. Sebaliknya, ketika kita tidak membenahi diri kita dan kembali kepada Allah, maka kita menjadikan diri kita sebagai jerami. Pertobatan kita adalah cara yang langkah. Pertama, untuk menjadi gandum yang baik, kita tentu tidak mau menjadi jerami yang kelak dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita bergembira bersama dalam menyambut kedatangan Tuhan kita dalam kemuliaan